Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah salat subuh Masjid Al-Basit yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan tema yang insya Allah ke-90 setelah saya ada di Mojokerto sekitar 2 tahun lalu. Ada sekitar 90 tema yang sudah saya sampaikan ke panjenengan semua. Untuk pagi hari ini saya ingin menyampaikan bahwasanya Allah itu memiliki hak kepada hamba-hambanya dan hamba-hambanya itu juga memiliki hak kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, kalau di sebuah perusahaan ada seorang pimpinan atau direktur begitu kira-kira, dia itu memiliki hak untuk menyuruh-nyuruh pegawainya, ya, untuk memerintahkan kepada pegawainya. Dan ketika pegawainya itu telah melaksanakan kewajibannya, telah melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh pimpinannya, oleh bosnya itu, maka dia memiliki hak kepada bosnya itu, yaitu gaji atau yang lain-lainnya. Jadi sama-sama memiliki hak dan kewajiban. Bos memiliki hak untuk diikuti. Kewajibannya yang dimiliki adalah untuk diikuti oleh bawahannya. Sedangkan bawahannya, pegawainya, memiliki hak setelah menunaikan kewajibannya dan memiliki hak untuk mendapatkan sesuatu dari bosnya itu. Nah, para jamaah, kalau seandainya pegawainya itu tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya, maka gugurlah haknya dia itu. Tidak boleh mendapatkan gaji, mendapatkan kenikmatan, mendapatkan fasilitas, tidak boleh. Tidak ada haknya itu. Nah, itu sebagai ilustrasi, sebagai gambaran kalau kita berada di sebuah perusahaan atau di sebuah perkantoran. Nah, para jamaah, Gusti Allah itu memiliki hak. Kita juga memiliki hak kepada Gusti Allah. Haknya Gusti Allah itu, para jamaah, adalah untuk disembah, untuk dipertuhankan. Maksudnya menuhankan itu apa sesungguhnya? Tidak boleh mempertuhankan batu, tidak boleh mempertuhankan pohon, hanya boleh mempertuhankan Allah. Maksudnya mempertuhankan itu apa? Ini perlu saya singgung sedikit. Yang namanya mempertuhankan itu, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mentaati, mencintai, berharap hanya kepadanya. Nah, itu mempertuhankan. Jadi memohonnya, memintanya hanya kepadanya, kepada Allah. Itu berarti mempertuhankan Gusti Allah. Kalau memintanya kepada orang yang sudah mati di kuburan sana,
itu berarti mempertuhankan orang yang sudah mati itu. Nah, kalau mentaati dukun, oh ini sakit kanker ini, oh harus menyembelih kambing misalnya. Oh ini supaya jadi gubernur lagi harus menyembelih kerbau dan kepalanya ditanam di perempatan sana. Itu ada itu di Surabaya itu. Ya. Tapi kilat mengerjakannya itu kilat. Duduk sholat langsung masukkan pendem langsung di aspal lagi. Itu zaman saya di Surabaya ada itu. Dan pemborongnya itu yang cerita. Kebetulan pemborongnya itu orang Mojokerto. Dan punya rumah di sebelah rumah saya. Ya. Sering ketemu kalau subuh, ya. Itu cerita. Ya. Saya di sini, tetangga saya yang orang Mojokerto itu di sini, dan rumahnya Pak Gubernur itu sebelah sini. Ya. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, itu singkatnya mempertuhankan itu begitu. Takut, taat, berharap, ar-roja hanya kepada Dia, mencintai hanya kepada Dia. Itu berarti kita mempertuhankan. Kalau mempertuhankan Allah, ya itu unsur-unsurnya. Bukan hanya sujud, bukan hanya sholat, bukan hanya itu yang namanya mempertuhankan. Itu sebagian kecil saja dari secara keseluruhan mempertuhankannya Gusti Allah itu. Nah, kembali para jamaah, haknya Gusti Allah itu apa dan haknya kita itu apa? Sekali lagi Allah itu memerintahkan kepada kita, dan kalau kita melaksanakan yang diperintahkan itu, maka kita mempunyai hak kepada Gusti Allah. Nah, pada kesempatan ini saya akan singgung salah satu ayat Al-Quran, surat An-Nisa, ayatnya ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was-sahibi bil jambi wa banis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. An-Nisa 36. Ya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah aku, kata Allah. Ya. Jangan sekali-kali menyekutukan aku dengan apapun, dengan pohon, dengan batu, dengan kuburan, dengan ini, dengan itu. Jangan sekali-kali. Inilah haknya Allah. Ya. Inilah perintahnya Allah. Artinya kalau hak Allah itu kepada hamba-hambanya, maka kita sebagai hambanya Allah harus mengikutinya supaya kita mendapatkan hak dari Allah. Bahaya kalau hamba Allah tapi tidak memiliki hak apapun dari Allah. Itu berbahaya. Nah, kemudian setelah itu para jamaah, Allah memerintahkan lagi kepada kita. Jadi yang pertama adalah kita harus memenuhi atau berupaya sepenuhnya untuk mempertuhankan Allah Subhanahu wa taala tanpa menyekutukannya. Yang kedua, wabil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was-sahibi bil jambi wa banis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian. Itu perintahnya Allah. Allah berhak untuk memerintahkan. Dan kita memiliki kewajiban untuk mengikutinya. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian. Saya ditunjuki istri saya kemarin itu di rumah, bukan di sini, di rumah. Ya. Ini lebih, lihat video ini. Ada 3 anaknya menitipkan orang tuanya di yayasan di Malang, ya, di Malang. Ya. Terus menandatangani, di situ disebutkan. Ya.
kalau meninggal orang tua nanti tidak usah kami diberitahu. Loh, begitu dititipkan. Ini titipnya 100% apa setengah-setengah? 100%, Pak. Maksudnya kalau meninggal nanti gimana? Tidak usah diberitahu. Loh, begitu. Masya Allah, iki sip temen neraka niki. Ya Allah, diulangi lagi, dibalan-balain itu sama pihak yayasannya itu, masih jawabnya begitu lagi. Jadi anaknya semuanya itu saling tidak mau ngeramut ketempatan. Padahal ingat loh, waktu bayi dulu kita ini kerembuk di perut, ibu sakit, terus kemudian digendong, lahir digendong ya, sampai tidak tidur, masya Allah, luar biasa. Sakit, nah ojo sakit aku aja ngeloro sampai bilang begitu. Ada makanan itu diprioritaskan untuk anak. Nah, oleh karena itu Gusti Allah menempatkan yang kedua setelah mempertuhankan Allah, setelah kita menyembah kepada Allah, karena taat kepada orang tua ini, berbuat baik kepada orang tua ini itu adalah sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Loh, orang tua saya sudah meninggal. Bagaimana kita berbuat baik? Nah, caranya banyak para jamaah. Caranya banyak, mendoakan ya. Kalau di dalam hadisnya ini diriwayatkan oleh tidak ada tulisannya. Jadi atau berinfak atas nama kedua orang tua, ya, itu boleh, ya, di dalam hadis disebutkan. Terus mendoakan untuk diampuni, ya, untuk diberi tempat yang mulia dan seterusnya dan seterusnya. Terus kemudian ada juga membalas orang tua itu kita berbuat baik kepada teman ayahnya. Jadi ayah saya meninggal, dulu punya teman baik ini dan kemudian masih hidup, kita berbuat baik kepada temannya ayah saya. Nah, itu termasuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Abdullah bin Umar pernah ya, jalan di Mekah ketemu dengan orang Badui, terus orang Badui itu dipanggil, terus diberi serban, diberi keledai, suruh menaikinya, suruh bawa itu keledainya. Temannya Abdullah bin Umar ini berkata, ngapain kamu kasih yang banyak begitu, kasih sedikit saja sudah senang orang Badui itu. Apa kata Abdullah bin Umar? Ayahku dulu, Sayyidina Umar dulu itu ya, pernah berkata kepadaku ya, bahwa menyambung hubungan baik dengan teman ayah ya, itu adalah amalan kebajikan, silaturahim yang baik. Itu adalah balasan kepada orang tua yang sudah meninggal. Kalau sekarang para jamaah itu mungkin jarang sekali. Jadi kalau orang tuanya meninggal, walaupun orang tuanya sudah baik sama ini, sudah lewat. Sudah lupa. Tapi ada juga yang tambah lengket ya, dengan temannya orang tua ini tambah lengket, ada juga. Nah, para jamaah, itu yang kedua, wabil walidaini ihsana. Terus kemudian yang berikutnya wabidzil qurba wal yatama wal masakin, dan berbuat baiklah kepada kerabat. Kurba, kerabat. Kerabat itu ya istri, anak, terus ponaan semua ya, family itu kerabat, kurba. Wal yatama, dengan anak-anak yatim berbuat baiklah. Wal masakin, dengan orang-orang miskin berbuat baiklah. Wal jaril kurba wal jaril junubi, dan berbuat baiklah kepada tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh. Ya, kalau di sini kemarin tetangga tidak diberi daging, itu bukan
bukan berarti tidak berbuat baik kepada tetangga, karena dagingnya nggak cukup. Karena dagingnya nggak cukup, sehingga roto rasan-rasan itu. Ya, itu sesuai dengan kemampuan para jamaah. Lah nek dagingnya gak tau mosok Pak Wini membelikan sapi iki lho belanja dumno kono mosok ngono. Ya. Yang penting adalah tidak ada unsur kesengajaan. Ya, tidak sengaja. Nah, ini berbeda, ya berbeda. Jadi berbuat baik kepada tetangga oke, ya sudah paham semua, jenengan semua. Tapi sesuai dengan kemampuan. Ya. Kalau yang hanya 5 atau hanya berapa gitu nggak cukup, ya sudah. Lu tahun lalu dikasih, ya tahun lalu kan sapinya kan banyak. Dan mungkin sekarang ada yang lebih miskin di sana, ada yang lebih penting, ya boleh-boleh aja, boleh-boleh aja. Lah di sini sudah tambah kaya, mosok dikuasih terus. Ya dikasih ya nggak apa-apa sih kalau ada kemampuan. Itu para jamaah. Ya. Nah, kemarin kan ketuanya kan Pak Ustadz Sugeng. Rame di grup itu perkara daging 4 on. 4 on. Ya, jadi begitu panitia ya insya Allah tidak masalah, dan warga insya Allah juga tidak masalah. Setelah sudah dijelaskan, wong itu memang ada keterbatasan dan tidak ada kesengajaan. Mudah-mudahan ke depan tetap hubungannya adalah hubungan yang harmonis, yang baik. Ya. Tapi hubungan yang baik itu jangan karena nggak dikasih daging terus kemudian hubungannya menjadi jelek, itu tidak lillahi ta'ala namanya. Lillahi daging. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tetangga jauh dan tetangga dekat itu maksudnya ya ada ulama yang mengatakan yang tetangga dekat itu dari rumah saya itu 40 rumah ke sana. Itu masih tetangga dekat. Ini 40 rumah. Itu tetangga dekat. Jadi jauh, walaupun rumahnya Pak Jarwo itu masih dekat itu dengan rumah saya itu. Karena belum 40 rumah. Ya. Nah, tetangga jauh, ya yang selebihnya itu namanya tetangga jauh. Tetapi ada pula ulama yang mengatakan bahwa tetangga dekat itu adalah yang Islam. Dan tetangga yang jauh itu adalah yang non-Islam. Begitu. Ya, ada yang menafsirkan begitu. Jadi pada prinsipnya kita ini disuruh berbuat baik oleh Allah kepada semua orang. Sudah gitu aja. Apakah dia itu Islam, apakah dia itu non-Islam. Ya. Tetap kita berbuat baik. Wal jaril qurba wal jaril junubi. Wasahibi bil jambi wa banis sabili. Dan berbuat baiklah kepada Sohib itu teman kantor, teman jalan kaki, teman main tenis, teman apa begitu. Ya. Sohib bil jambi, wabnis sabil, dan berbuat baiklah kepada orang-orang yang melakukan perjalanan, musafir yang kehabisan bekal, ya. Atau yang nipis bekalnya, kasih. Ya, berbuat baiklah, kasih minum, kasih makan, kasih bekal dan sebagainya. Wa benis sabil. Wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana muhtaran fakhura. Dan berbuat baiklah kepada hamba sahayamu, kepada pembantu kita. Kalau kita punya pembantu atau kita punya pegawai di kantor misalnya, berbuat baiklah. Nah, para jamaah, itulah perintah Allah kepada kita. Ya. Nah, hamba Allah yang mengikuti perintah Allah, ya, memenuhi kewajiban yang diberikan oleh Allah kepada kita, kepada hamba-hamba Allah, maka hamba-hamba Allah itu ganti mempunyai hak sekarang,
kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mempunyai hak kepada Allah. Apa haknya Allah? Haknya kita kepada Allah paling tidak para jamaah ada 3 hak kita kepada Allah. Yang pertama adalah Allah akan mencintai kita. Itu hak kita. Akan mencintai kita. Kalau kita ini sudah dicintai Allah, sudah luar biasa sudah. Ya, sudah luar biasa. Innallaha yuhibbul muhsinin, di dalam surat Al-Baqarah ayat 195. Innallaha yuhibbul muhsinin. Ya. Sesungguhnya Allah itu mencintai, menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jadi kita berbuat baik itu kepada siapa saja sudah. Kepada siapa saja. Setelah kita mengibadahi, menyembah Gusti Allah. Kemudian yang kedua, hak kita kepada Allah para jemaah, secara singkat saja saya bacakan di dalam surat An-Nahl ayatnya ayat 97. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang mengerjakan kebaikan baik laki-laki maupun perempuan sedangkan dia seorang mukmin, ya, jadi harus mukmin. Kalau berbuat kebaikan tidak mukmin, ya, tidak termasuk di sini dan dipastikan tidak mendapat pahala apapun. Walaupun nyumbang masjid, nyumbang apa, tapi dia bukan orang mukmin, bukan orang Islam, tidak mendapatkan apapun. Saya lanjutkan. Sedangkan dia seorang mukmin, sungguh kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik. Dan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik. Kasih pahala oleh Allah. Ya. Jadi kita memiliki hak kepada Allah, yaitu diberi kehidupan yang baik dan diberi pahala yang baik. Ya, diberi pahala dari Allah yang lebih baik, ya, yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan. Kita mengerjakan kecil saja, Allah memberikan dengan yang lebih baik. Nah, para jamaah, itu hak kita yang kedua. Hak kita yang ketiga sekarang yaitu di dalam surat Al-Ankabut ayatnya ayat 69. Ya. Wa innallaha lama'al muhsinin. Di akhir ayatnya itu begitu. Wa innallaha lama'al muhsinin. Ya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar bersama. Ya, bersama itu memberi pertolongan, bersama, menyertai kepada orang-orang yang berbuat kebajikan. Nah, itu yang ketiga para jamaah. Jadi kalau kita atau hamba-hamba Allah berbuat kebaikan, maka Allah akan memberi pertolongan terhadap persoalan-persoalan kita. Tapi mungkin pertolongan Allah itu tidak bisa kita ketahui sebagaimana orang atau satpam menolong kita, membawakan koper, tidak bisa kita lihat seperti itu. Kadang-kadang bisa, kadang-kadang tidak. Tapi pasti bahwa Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Nah, para jamaah, itulah haknya Allah dan itulah haknya kita kepada Allah. Kalau kita melakukan kewajiban, mengerjakan kewajiban yang diberikan oleh Allah, maka kita memiliki hak kepada Allah. Paling tidak ada 3, mendapatkan kecintaan, mendapatkan pertolongan, kehidupan yang lebih baik, dan kemudian mendapatkan pertolongan, kecintaan, dan satunya adalah pahala. Ya, pahala. Nah, begitu para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mohon maaf kalau ada khilaf. Saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.